Willkommen zurück auf Neutrality Studies, heute auf Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Hari ini, kita berbicara dalam bahasa Jerman, karena saya sedang berbincang dengan seorang rekan dari Georgia yang sudah bertahun-tahun tinggal di Jerman, jadi dia lebih nyaman berbicara dalam bahasa Jerman. Bersama saya ada Bapak Bidzina Georgobiani. Maaf ya kalau saya salah menyebut nama Anda. Bidzina adalah salah satu pendiri partai politik United Neutral Georgia, atau dalam bahasa Indonesia, Georgia Netral Bersatu. Selamat datang to Wednesday. Lieber Bidzina, willkommen. Hallo. Hallo Pascal, wie staat has Maither? Ich freue mich, dich dabei zu haben. Wir haben uns Senang sekali kamu bisa hadir di sini. Kita juga sempat bertemu di Georgia belum lama ini. Kamu dan rekan-rekanmu sedang bekerja membangun sebuah partai politik. Saat ini partai itu belum ada di parlemen, tapi kalian berupaya untuk mendapatkan kursi dalam pemilu parlemen tahun depan. Kalian juga punya visi yang sangat jelas untuk Georgia, yang tentu saja sangat menarik bagi saya dari sisi kajian netralitas. Tapi sebelum kita membahas visi politik luar negeri partaimu, atau partai kalian, mungkin singkat, kenapa kamu semua pasti menggejam? Perisi Pararisni, dari naib standar karesi, aklimek kemerdekaan Georgia. Warum ist deine Unterschrift auf der georgischen Unabhängigkeitserklärung? Ja, ich bin Signator auf Ya, saya adalah penanda tangan. Seperti yang saya bilang, tanda tangan saya ada di Deklarasi Kemerdekaan. Itu terjadi pada tanggal 9 April tahun 1991 saat Georgia menyatakan kemerdekaannya. Waktu itu adalah parlemen pertama, dan saya anggota parlemen pertama Georgia ya. Setelah kudeta, saya tinggal di Berlin antara tahun 1995 sampai 2004. Lalu saya kembali ke Georgia selama 7 bulan, dan setelah itu dimulailah masa pengasingan kedua, bisa dibilang, lagi-lagi di Berlin. Itu berlangsung antara tahun 2005 sampai 2013. Aman Fuengs 11 saya berada di Georgia. Seit 2013 Mai bin ich in Georgien. Wir haben mit meiner Freunde und Saya dan teman-teman saya, bersama orang-orang yang mendukung netralitas, mendirikan sebuah partai. Awalnya kami membentuk sebuah organisasi, sebuah gerakan sebagai lembaga non-pemerintah. Lalu pada bulan Desember 2025, kami mendirikan partai politik. Seperti yang sudah saya bilang, partai itu bernama Georgia Netral Bersatu. Dan saya menjabat sebagai sekretaris politik partai tersebut. Kami sudah menyampaikan pernyataan bahwa kami akan ikut dalam pemilihan parlemen tahun 2028. Sekarang kami sedang melakukan persiapan besar. Kami sudah tersebar di seluruh Georgia dan telah membentuk 9 perwakilan regional. Dan ya, Sabtu depan kami akan membuka satu perwakilan lagi di Georgia bagian barat. Jadi kami benar-benar sedang mempersiapkan diri untuk pemilihan parlemen itu. Bagaimana kamu atau kalian bersama kelompokmu sampai pada keputusan bahwa kalian ingin memperjuangkan Georgia yang netral? Maksud saya, Georgia sudah melalui begitu banyak hal dalam 30 tahun terakhir. Tahun 1991, kalau tidak salah kamu bilang waktu itu, kamu berusia 25 tahun. Dan kamu masih mengalami Georgia sebagai bagian dari Uni Soviet, lahir dan besar di sana. Lalu datang masa-masa penuh gejolak, yang di satu sisi membawa lebih banyak peluang demokratis. Tapi di sisi lain, juga membuat orang-orang seperti kamu harus hidup di pengasingan di bawah berbagai pemerintahan. Kenapa sekarang hal ini begitu penting buatmu? Bahwa Georgia sebaiknya menjauh dari permainan kekuasaan negara-negara besar itu. Berdasarkan pengalaman kami selama beberapa dekade terakhir dan sepanjang masa kemerdekaan Georgia, pengalaman besar yang kami miliki, kami adalah politisi yang belajar dari kesalahan kami sendiri. Sayangnya, kami pernah membuat kesalahan besar yang sempat menimbulkan banyak harapan di kalangan mitra barat. Drama yang terjadi di Georgia pada tahun 2008 dan sebelumnya juga di wilayah Abkhazia serta Tskhinvali menunjukkan satu hal yang jelas. Dalam konflik-konflik itu, Georgia berdiri sendirian tanpa bantuan apapun dari luar negeri.
Ini bukan hanya soal bantuan militer, tapi juga dukungan politik. Memang, media barat dan beberapa organisasi internasional memberikan dukungan, tapi itu tidak cukup bagi negara kecil yang berada di ambang pintu Eropa, dalam posisi yang sangat rumit di antara Rusia, Turki, dan Iran, dengan kepentingan yang juga datang dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Vereinigte Staaten von Amerika und China. Also, Lage ist Jadi situasinya di satu sisi sangat baik kalau kita lihat dari kerjasama ekonomi. Tapi di sisi lain, ini juga situasi yang berisiko. Karena setiap pemain politik besar ingin punya pengaruh di sini, dan masing-masing punya kepentingannya sendiri. Karena itu, setelah banyak pertimbangan dan pengalaman panjang, seperti yang sudah saya katakan, akhirnya kami mengembangkan konsep ini, yaitu netralitas. Dan bagi kawasan Kaukasus Selatan, Nematterfest wordt ekonomi dan politik Georgia en Belanjung dalam Zutemeng. Netralitas is een concept terberak en dit is landai septic through de maak denk nou. Und langfristige Entwicklung des Landes. Es gibt Leute, die euch vorwerfen, dass dieses Ada orang yang menuduh kalian bahwa slogan tentang netralitas itu sebenarnya cuma menutupi sentimen anti-barat. Mereka bilang, tujuan utama partai kalian, dan juga partai yang sekarang berkuasa, sebenarnya adalah untuk mendekat ke Rusia. Apa kamu bisa jelaskan soal itu? Jadi tuduhannya begini, kalian itu sebenarnya menentang Eropa, menentang Barat. Bagaimana kamu menanggapi hal itu? Wie reagierst du darauf? Dan saya juga ingin mengatakan bahwa memang ada propaganda yang berpihak ke Rusia. Ya, bahwa kalian itu pro-Rusia. Tepat sekali, propaganda yang bilang kalian pro-Rusia. Wie antwortest du darauf? Bagaimana saya menanggapi itu? Yaitu murni propaganda. Itu gambaran yang salah dari seseorang yang tidak benar-benar terlibat, tapi hanya berdasarkan informasi yang entah dari mana. Kami sering membaca bahwa kami disebut pro-Rusia atau anti-Barat, padahal kami pro-Georgia. Kami berorientasi ke Barat, ke Timur, dan seterusnya. Bagi kami itu yang penting. Konsep netralitas bukan berarti kami menganut semacam dogma tertentu. Omong-omong, di konstitusi kami, tepatnya di pasal 78, tertulis bahwa setiap lembaga pemerintah Georgia harus melakukan segala upaya untuk mendukung integrasi ke arah Atlantik Utara dan pro-Barat, agar Georgia bisa terintegrasi. Tapi secara praktis, itu hampir mustahil, karena Georgia tidak punya perbatasan langsung dengan Uni Eropa. Itu yang pertama. Kedua, seperti yang sudah saya jelaskan, Georgia terletak di antara kawasan Asia dan Asia Utara. Wilayah Asia Barat, negara-negara seperti Turki, Iran, Rusia, Azerbaijan, dan Armenia, semuanya ada di sekitar kita. Dan Georgia tidak punya perbatasan langsung dengan Uni Eropa. Jadi integrasi penuh dan menyeluruh ke dalam Uni Eropa itu secara praktis tidak mungkin. Sekarang soal laut. Laut Hitam. Para politisi pro-Barat sering bilang bahwa kita punya perbatasan dengan Uni Eropa lewat laut itu. Tapi kenyataannya, Laut Hitam ya tetap laut. Uni Eropa juga punya batas laut dengan Jepang dan dengan benua lain. Kami adalah partai yang menilai letak geografis secara realistis. Kami tidak melawan geografi, ya, tidak melawan kenyataan geografis itu. Jadi politisi itu tidak berdaya. Kita ini orang Georgia. Kita ada di tempat kita berada. Kita bukan pindahan dari kota lain. Kita sudah hidup di sini selama ribuan tahun. Budaya Georgia dan negara Georgia sudah sangat tua. Budaya ini menjadi jembatan antara dunia Kristen dan Asia. Sepanjang sejarah, kita telah berjuang keras demi agama Kristen kita dan demi budaya kita. Kalau bicara soal hubungan antara Georgia dan Uni Eropa, tentu saja kita sedang berupaya menjalin kerjasama yang sangat erat dengan Eropa. Tapi sejak tahun 2024, kami benar-benar terkejut dengan apa yang dilakukan Brussel dan birokrasi di sana terhadap pemerintah Georgia. Mereka pada dasarnya membiayai langsung kerusuhan dan mendukung kelompok-kelompok ekstremis di Georgia, baik secara politik maupun finansial, untuk mengorganisir kerusuhan di jalan dan revolusi. Partai-partai ini didanai dan didukung dari Brussel
dan juga dari pemerintahan Amerika sebelumnya, dari Blinken, Biden, dan seluruh kedutaan besar di Georgia. Mereka pada dasarnya bertindak seperti slogan melawan negara Georgia dan melancarkan revolusi ini dengan bantuan serta pendanaan dari USAID, SIDA, dan yayasan-yayasan lainnya. Para ekstremis Georgia yang menerima uang dari Barat sekarang praktis kehilangan pengaruh, karena Georgia sudah punya undang-undang, terjemahan langsung dari Amerika Serikat, yaitu Undang-Undang FARA, yang disebut Undang-Undang FARA, diterjemahkan ke dalam bahasa Georgia, dan sudah disetujui oleh parlemen. Dan langsung saja, dari Barat muncul protes. Katanya, it's wegen Rusia. Ja, but what else? Das ist ein russisches Gesetz. Ja, genau. Also nur ganz kurz als Kontext, FARA for Jadi cuma sebentar sebagai konteks. FARA atau Foreign Agents Registration Act artinya Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing. Maksudnya, orang atau lembaga yang menerima pendanaan dari luar negeri harus mendaftar. Mereka tidak dilarang, tapi wajib terdaftar. Nah, Georgia sekarang menerapkan hal yang sama di negaranya. Mereka bilang, setiap lembaga yang menerima lebih dari, kalau tidak salah, 50%, atau mungkin 40% dananya dari luar negeri, harus mendaftarkan itu. Tujuannya supaya negara bisa menunjukkan dari mana asal uangnya. Jadi sebenarnya ini undang-undang transparansi. Tapi karena itu, Georgia dikritik habis-habisan oleh Eropa, terutama Uni Eropa. Katanya, aturan itu bisa menimbulkan efek menakutkan dan dianggap ditujukan terhadap LSM, hak asasi manusia, serta kebebasan pers, dan sebagainya. Gegen Menschenrechte und freie Presse und so weiter. Ja, aber komischerweise, Ya, tapi anehnya, hampir setiap negara Eropa punya, maksud saya, setiap negara sebenarnya sudah punya undang-undang itu sendiri mau. Undang-undang yang mirip. Ya, setiap negara familiar mirip. Ja, noch strenger. Ya, bahkan lebih ketat dan lebih keras daripada undang-undang di Georgia. Menurut undang-undang Georgia, seperti yang sudah saya katakan, teksnya diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Georgia, kata demi kata, tanda titik dan koma pun sama persis seperti dalam undang-undang FARA dari Amerika Serikat. Undang-undang itu mulai berlaku pada tahun 2025. Sejak saat itu, kelompok-kelompok ekstremis ini praktis sangat dibatasi dalam kegiatannya. Dan kegiatan mereka, seperti yang sudah saya sebutkan, adalah membuat kerusuhan di jalan dan bentrokan langsung di jalanan. Itu terjadi pada akhir musim gugur 2024 dan awal tahun 2025. Saat itu di Georgia terjadi bentrokan langsung di jalan antara para demonstran dan aparat keamanan, melawan polisi dan banyak polisi serta warga sipil yang terluka. Sekarang, kamu dan partaimu menilai hal itu sebenarnya juga sebagai bentuk campur tangan dari luar Uni Eropa di Georgia. Tapi di saat yang sama, Georgia masih punya masalah besar. Dua provinsinya masih diduduki oleh Rusia, yaitu Abkhazia dan Ossetia Selatan. Nah, nama partaimu kan Georgia Bersatu dan Netral. Saya kira kata bersatu itu juga mengacu pada dua provinsi tersebut. Jadi partaimu pasti tidak mendukung kalau provinsi-provinsi itu diserahkan ke Rusia. Alias to Bruce. Tentu saja, provinsi-provinsi yang terpisah di Abkhazia dan Georgia itu. Jadi kalau Georgia bergabung dengan Aliansi Atlantik Utara, artinya kita akan kehilangan provinsi-provinsi itu untuk selamanya. Mereka tidak akan kembali lagi ya. Kekuatan nuklir seperti Rusia tidak akan pernah membiarkan tetangga langsungnya mengizinkan senjata NATO masuk ke wilayah mereka. Dan itu berarti kita berada dalam bahaya besar. Mengenai wilayah yang terpisah seperti Abkhazia dan Tskhinvali, dari sudut pandang kami, netralitas adalah satu-satunya pilihan. Hanya dengan begitu, suatu saat nanti, melalui kerjasama ekonomi dan politik besar yang disebut Koridor Tengah di kawasan Kaukasus Selatan, kita bisa mempercayai EU masyarakat di Abkhazia dan Tskhinvali dan mulai menanggung masa depan bersama. Planen können, ja. Falls Georgien anhört. Kalau Georgia hanya mendengarkan Partai Atlantik Utara itu saja, masa depan Aliansi Atlantik Utara ini, dari sudut pandang kami, juga jadi tanda tanya besar.
karena bahkan aliansinya sendiri sudah berubah menjadi semacam perusahaan saham. Di sana, yang dibicarakan hanya soal persentase produk domestik bruto, siapa yang menyumbang berapa, dan siapa yang membayar berapa ke NATO. Topik itu dibahas lebih banyak daripada soal pertahanan, atau tentang negara-negara yang sudah bergabung. Ambil contoh negara-negara Baltik. Mereka pun tidak merasa aman di bawah aturan NATO ini. Mereka juga tidak merasa benar-benar terlindungi hanya karena menjadi anggota NATO. Mereka terus-menerus Paulus merasa yang lebih besar lagi. Die brauchen immer mehr und mehr Schutz. Und was Finnland, die neue Mitglieder... Dan soal Finlandia, anggota baru Finlandia dan Norwegia, maksud saya Swedia, itu juga dipertanyaan. Apakah mereka sekarang lebih aman atau justru menghadapi lebih banyak ancaman dari pihak Rusia? Dari sudut pandang kami, sikap netral sangat penting bagi Kaukasus Selatan, bagi seluruh kawasan, bukan hanya untuk Georgia dan Eropa, tapi juga untuk Azerbaijan dan Armenia. Itu bisa jadi pilihan yang sangat menjanjikan untuk masa depan. Tapi kalau bicara tentang wilayah-wilayah yang terpisah itu, seperti yang sudah saya katakan, netralitas adalah satu-satunya jalan supaya suatu hari nanti kita bisa merencanakan kehidupan bersama dan masa depan bersama dengan partai-partai politik setempat dan masyarakat di sana. Gemeinsame Leben und gemeinsame Zukunft zu planen. Jadi, kalau aku paham kamu dengan benar, maksudnya adalah lewat sikap netral Georgia ini, kita juga ingin menyampaikan pesan ke Rusia. Kami bukan ancaman buat kalian. Kami justru ingin menyelesaikan masalah. Tolong kembalikan wilayah kami. Di saat yang sama, kita juga ingin membangun dialog dengan orang-orang yang tinggal di dua provinsi itu, untuk mengatakan kita bisa membangun struktur bersama. Bukan melawan Rusia, tapi bersama Rusia. Dan bukan melawan Uni Eropa, tapi bersama Uni Eropa. Hanya saja, bukan di dalam struktur Uni Eropa, dan juga bukan di dalam struktur NATO. Tujuannya jelas, untuk menghilangkan potensi ancaman yang mungkin muncul dari Georgia. Jadi, Georgia tidak akan pernah bisa menyerang Rusia, tidak akan pernah menyerang Turki, dan juga tidak akan menyerang Iran. Karena itu, Georgia bukan ancaman, dan justru bisa bekerja sama dengan semua pihak. Anda sudah menafsirkan dengan tepat apa yang saya maksud. Betul sekali. Georgia dan Kaukasus Selatan, kami sendiri tidak melihatnya sebagai wilayah penuh ketegangan. Tapi faktanya, selama masa kemerdekaan, selama 35 tahun terakhir, Georgia dan Kaukasus Selatan memang menjadi daerah yang penuh ketegangan. Dari wilayah ini, dari Kaukasus Selatan, muncul ancaman terhadap Rusia dan juga terhadap kawasan tetangga lainnya. Ada perang di Chechnya, perang di Abkhazia, perang di Karabakh, di Tskinvali, dan seterusnya. Juga ada ketegangan sosial, bahkan perang saudara di sini. Semua itu adalah sejarah yang sangat menyedihkan. Sekarang, langkah demi langkah, seperti yang sudah saya katakan, kami ingin sebagai partai parlemen dapatkan legitimasi untuk posisi netralitas ini di Georgia, pertama-tama di Georgia. Dan dengan itu, membangun landasan politik bagi seluruh kawasan. Ya, betul. Seperti yang Anda tadi pahami dari apa yang saya katakan, memang begitu maksudnya. Tentu saja, Rusia tidak akan dengan mudah melepaskan wilayah yang sudah direbutnya dengan kekuatan militer. Mereka tidak akan menyerahkannya secara sukarela. Karena itu, seperti yang saya bilang, kita harus memanfaatkan situasi ekonomi dan politik yang ada. Kawasan Kaukasus Selatan adalah wilayah persaingan yang menghubungkan Tiongkok, Asia Tengah, Eropa, dan Asia Barat. Kita perlu membangun semacam komunitas ekonomi dan politik di sini. Semacam kerjasama ekonomi dan politik yang juga melibatkan Rusia, termasuk Abkhazia dan Tskinvali. Kita tidak boleh mengabaikan pihak Abkhazia maupun pihak Tskinvali. Mereka juga harus dilibatkan dalam kerjasama ini. Kita harus mencari cara untuk hidup bersama dan menemukan pilihan politik bersama, supaya kita bisa membangun masa depan politik yang stabil di Georgia. Dan seperti apa seharusnya kerjasama itu? Misalnya dengan Turki, dan juga kerjasama dengan Eropa, maksudnya Uni Eropa. Bagaimana kamu membayangkan hal itu dalam dunia yang ideal? Kebijakan luar negeri seperti apa yang akan dijalan Georgia terhadap Uni Eropa dan Turki?
EU verfolgen unter Türkei. Ja, mit Türkei haben wir Ya, kami punya perjanjian kemitraan strategis dengan Turki. Dengan Azerbaijan juga. Ada perjanjian kemitraan 3 pihak, antara Azerbaijan, Georgia, dan Turki. Hubungan kami sangat erat. Bahkan Turki punya banyak pengalaman dalam hubungan antara Turki dan Uni Eropa, bisa dibilang, baik di Eropa maupun di Turki sendiri. Sekarang kami berada dalam hubungan yang sangat baik dengan Turki, baik sebagai tetangga, secara ekonomi, maupun secara politik. Sekitar sebulan yang lalu, jalur api ini Azerbaijan, Georgia, dan Turki dari Israel. Dan saya pikir, ay siporemer dari Azerbaijan ay Paul, yung kimnal geiswithgent pothing. Und aus Mittelasien auch Gas fließt nach Europa. Aserbaidschanische Gas fließt durch Georgien. Gas dari Azerbaijan mengalir lewat Georgia menuju Eropa, terhubung sampai ke Italia. Hampir seluruh gas alam Azerbaijan melewati Georgia sebelum sampai ke Italia. Tapi yang aneh, delegasi perempuan dari Eropa, dari Brussel, sering sekali datang ke Kaukasus berbicara dengan Azerbaijan dan juga dengan Yerevan, dengan Pak Pashinyan, tapi mereka mengabaikan Georgia. Itu benar-benar aneh, kelihatannya janggal sekali. Karena 2 hari lalu, Kaja Kallas mengatakan bahwa Uni Eropa dan Brussel tidak menjalin dialog dengan pemerintah Georgia. Begitulah kenyataannya. Kalimat luar biasa dari Komisi Hubungan Luar Negeri Uni Eropa. Tidak ada contoh seperti itu dalam sejarah. Mereka ingin menjadikan Kaukasus Selatan sebagai satu kawasan yang terhubung, tapi satu-satunya negara yang punya akses ke Laut Hitam hanyalah Georgia. Dan hal itu mereka abaikan begitu saja. Und sie ignorieren das einfach und das ist ein politischer Rache gegen diese. Dan ini adalah bentuk balas dendam politik terhadap pemerintah ini. Pemerintah ini menolak untuk mendukung opsi apapun yang mengarah pada keterlibatan dalam perang atau sanksi terhadap Rusia secara langsung. Ya memang, pemerintah Georgia menyetujui semua sanksi yang telah diputuskan oleh organisasi internasional dan global. Tapi kami di Georgia tidak termotivasi untuk menjatuhkan sanksi sendiri. Uni Eropa, terutama Brussel, melalui birokrasinya, ingin agar Georgia mengambil langkah bunuh diri dengan memberlakukan sanksi sendiri terhadap Rusia. Maksud saya, sanksi ekonomi. Itu akan mematikan bagi ekonomi Georgia, dan negara ini tidak mampu menanggungnya. Itu sangat berbahaya bagi ekonomi dan juga bagi negara Georgia sendiri. Jadi seperti yang saya katakan, sikap tidak peduli ini adalah bentuk balas dendam dari Brussel, dari Ibu von der Leyen, Ibu Kallas, dan beberapa orang lainnya. Tapi begini, Georgia juga harus bisa hidup berdampingan dengan Uni Eropa, atau lebih tepatnya dengan negara-negara Eropa. Jadi seperti apa sebenarnya visi kamu atau visi kalian tentang kerjasama yang bersifat kooperatif dengan pihak Eropa? Bagaimana kalian ingin membangunnya, kalau bukan menjadi bagian dari Uni Eropa? Jadi bukan sebagai anggota, dalam bentuk seperti apa kalian paling ingin bekerja sama dengan pasar Eropa, dan seterusnya? Ja, wir haben eine mitteleuropäische Union. Kami sudah mengatur perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Kami juga merupakan negara kandidat untuk bergabung dengan Uni Eropa. Tapi, bagi saya, perjanjian perdagangan bebas ini jauh lebih bisa diterima. Karena seperti yang sudah saya katakan, visi kami adalah agar Georgia punya kebebasan politik dan ekonomi sepenuhnya. Kami ingin menjadi negara penghubung antara utara dan selatan, timur dan barat. Bukan menjadi anggota Uni Eropa, tapi memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa, aturan perdagangan bebas dengan Uni Eropa, dan hubungan bertetangga yang baik dengan Uni Eropa. Namun, kalau bicara soal ekonomi, kalau Georgia hari ini sudah menjadi anggota Uni Eropa, kami tidak akan bisa menerima wisatawan dari Rusia, dari Kazakhstan, atau dari Tiongkok secara langsung ke Georgia, karena aturan Uni Eropa melarang hal itu. Freilassen, weil das verbietet EU-Regeln. Ja, auch das betrifft auch Handel mit Russland. Itu juga berlaku untuk perdagangan dengan Rusia, termasuk perdagangan energi dengan Rusia, dengan Azerbaijan, dan dengan Turki. Jadi mitra terbesar kami sekarang, kalau bicara soal anggur Georgia, mitra besar untuk pasar Georgia itu adalah Tiongkok. Bukan Rusia, tapi Tiongkok. Dan itu berarti kalau seorang pedagang anggur Prancis menjual di Tiongkok, dia harus membayar bea masuk sekitar 40% di sana.
sementara Georgia punya perjanjian perdagangan bebas dengan Tiongkok. Jadi kami tidak membayar bea masuk. Artinya kami ini wilayah yang sangat khas. Dan keanggotaan di Uni Eropa, seperti yang sudah saya katakan di awal, itu tidak realistis. Baik secara geografis, ekonomi, maupun politik. Geografisch, wirtschaftlich und politisch auch. Weil ich kenne sehr gut Karena saya sangat paham aturan-aturan itu, kriteria yang harus dipenuhi oleh negara-negara calon anggota Uni Eropa. Dan sejak Turki menjadi kandidat keanggotaan, kriteria itu malah bertambah banyak. Beberapa persyaratan baru ditambahkan waktu itu. Dan kriteria ini sekarang begitu ketat dan tidak realistis bagi Georgia. Pertama dari sisi geografis, kedua dari sisi ekonomi. Sehingga Kemelo tetap memiliki kawasan perdagangan bebas bagi Uni Eropa dan Eropa secara umum. Juga bagi negara kami, daripada harus penuh bertahun-tahun tanpa kepastian seperti yang terus naik. wie Türkei und andere Länder. Ja, und eben nicht nur die Warteschleife, sondern auch das Problem, dass Ya, wenn man dan bukan cuma soal masa tunggu saja, tapi juga masalah bahwa kalau seseorang jadi anggota klub, dia juga harus patuh pada aturan klub itu. Artinya, aturan dari klub tersebut berlaku, bukan lagi aturan sendiri. Nah, negara seperti Belgia tentu bisa sangat diuntungkan karena berada di tengah Eropa dan menjadi bagian dari Uni Eropa. Tapi Georgia berada di posisi yang sangat berbeda. Hubungan ekonominya dengan Rusia, dengan Eropa, dan juga dengan Asia sama pentingnya. Bahkan mungkin lebih penting daripada dengan Uni Eropa. Karena itu, Georgia butuh kebijakan luar negeri yang bisa menjangkau semua kawasan ekonomi itu. Dan begitulah saya memahami apa yang kamu maksud dengan kebijakan luar negeri multifaktor. mir von multivektorieller Außenpolitik erzählt hast. Genau. Haben Sie alles so richtig verstanden? Betul. Apakah Anda sudah menangkap maksudnya dengan benar? Hubungan ekonomi multifaktor lebih menguntungkan bagi Georgia daripada menjadikan integrasi dengan Barat sebagai satu-satunya dogma. Karena pertama, seperti yang sudah saya katakan, secara geografis itu tidak mungkin. Dan secara ekonomi juga tidak menguntungkan bagi Georgia. Misalnya sekarang, setelah Georgia menjadi negara kandidat dan menandatangani perjanjian perdagangan bebas di Brussels, kami justru punya neraca perdagangan negatif dengan Uni Eropa. Perbandingannya kira-kira 95-5%. 95-5%. Ja? Dari begini, Yuwo, 95% semua Georgia pasti dan Georgia bisa menguasai kehidupan. Genau, ist das so, ja, weil selbst diese Freihandel... Betul, memang begitu. Ya, karena bahkan di perjanjian perdagangan bebas itu tertulis bahwa Georgia boleh memproduksi 220 ton bawang putih untuk pasar Eropa tanpa bea masuk. Setelah itu, untuk setiap produk harus dibayar bea cukai. Tapi artinya, Uni Eropa sebenarnya sudah memberikan semuanya begitu saja. Das wusste ich nicht. Also Saya nggak tahu soal itu. Kamu bilang 220 ton bawang putih bisa diekspor bebas ke Uni Eropa tanpa bea masuk. Tapi kalau lebih dari 220 ton, ya baru kena bea. Jadi, Uni Eropa punya gibt's einen Zoll. Also die EU hat, es ist nicht frei. Animasin kawasan sebas bea. It's a fair bawang putih. Remat memau bau, nembrot. Cemerensu seluruh sektor semaan. Die EU Uni Eropa secara warna sektor senasing. Oh, begitu ya. Ach so. Okay. Natürlich macht sie das, ja, weil Tentu saja mereka melakukannya. Misalnya, semua keributan yang terjadi di Brussels musim semi lalu soal perjanjian Mercosur antara Uni Eropa dan Amerika Selatan. Itu benar-benar jadi isu besar. Produsen Eropa punya undang-undang perlindungan diri di Eropa. Uni Eropa juga melindungi para produsennya. Tentu saja mereka melakukannya. Dan hal itu memotivasi kami untuk melindungi juga para produsen dan pengusaha Georgia. Partai kami pun didirikan dengan semangat yang sama. Integrity Semerengs Georgia, Prosen Lakel, si Signalan ini Thing. gesetzlich mögliche Mittel, ja. Ja, also nicht You know, kayu pro-Rusia, bu pro-Uni Eropa. pro-Georgien, so wie du es Frau gesagt Georgien, hast. das ist unsere Itu inti dari pandangan kami. Tapi orang-orang yang secara dogmatis percaya bahwa Georgia harus menjadi anggota Uni Eropa, mereka telah membuat propaganda. Bagi mereka, kalau seseorang tidak pro-Barat, itu otomatis berarti lawan politiknya pro-Rusia.
Misalnya, kalau ada orang yang tidak mendukung perang antara Rusia dan Ukraina, dan lebih banyak bicara tentang perdamaian daripada tentang perang, orang itu langsung dicap pro-Rusia. Langsung. Oleh media-media yang kita sebut hari ini. Media-media itu, apa namanya ya? Diese Media, wie heißt das? Bestrema? Mainstream? Mainstream, ja. Arus utama, ya. Media arus utama. Kata itu terdengar begitu bagus, tapi justru hal-hal jahat yang melangit. Gut, aber die machen das ist böse Dings, ja. Ja, also eben die Berichterstattung ist sehr... Ya, jadi begini, pemberitaannya itu sangat sepihak. Tapi saya ingin menyoroti satu hal lagi. Saya tidak yakin hal itu dipahami dengan baik sejak awal. Karena saya sendiri juga baru tahu belum lama ini, bahwa konstitusi Georgia punya satu pasal yang menyatakan, Georgia harus melakukan segala upaya untuk bisa bergabung dengan NATO. Pasal 78. Paragraf 78. Dieser Paragraph ist relativ neu, 2017, glaube ich. Paragraf ini relatif baru, kalau tidak salah dari tahun 2017. Ya benar, 2017. Jadi usianya belum sampai 10 tahun. Di bawah pemerintahan saat ini, di bawah Partai Georgian Dream atau pemerintahan mimpi Georgia, pasal ini dimasukkan ke dalam konstitusi. Bisa dijelaskan secara singkat kenapa? Kenapa partai itu melakukannya? Dan yang kedua, partai kalian ingin menghapus pasal ini dan menggantinya dengan pasal tentang netralitas. It's Remang Sejuangkanyu. Also, wie gesagt, wir gehen mit Seperti yang saya bilang, kita sedang membahas undang-undang ini. Sekarang, setiap lembaga di Georgia harus melakukan segala hal untuk membawa Georgia masuk ke dalam struktur barat. Kami tidak terlalu mempermasalahkan apa yang tertulis di konstitusi. Itu bukan sesuatu yang sakral bagi kami. Ada juga orang yang bilang hal yang sama, bahwa itu bukan dogma, dan kehidupan berjalan dengan cara lain. Kami tidak ingin menghapus pasal itu, tapi kami ingin lebih banyak membicarakan soal netralitas Georgia. Bukan melawan Eropa, bukan melawan Rusia, bukan melawan Tiongkok, atau negara manapun. Kami ingin menjadikan pilihan ini sebagai opsi politik yang hidup di Georgia dan di seluruh Kaukasus Selatan. Georgien und im ganze Südkaukasus. Übrigens, ich sage nur kurze Info. Oh ya, sekadar informasi. Kami sedang merencanakan sebuah pertemuan di Georgia pada bulan November nanti. Pertemuan ini akan melibatkan kalangan akademisi yang meneliti dan menulis tentang netralitas di Eropa dan di berbagai belahan dunia, dengan pandangan dan sudut pandang mereka masing-masing. Kami ingin berdiskusi dengan para akademisi ini tentang bagaimana hal semacam itu bisa diterapkan di Georgia. Jadi, jalan mana, arah kebijakan ekonomi, seperti apa yang paling cocok untuk negara-negara netral di kawasan Kaukasus Selatan, dan seterusnya. Intinya, kami bukan didirikan untuk menghapus pasal itu dari konstitusi, tapi kami termotivasi untuk menciptakan iklim politik di Georgia yang memungkinkan kerjasama ekonomi dan politik yang beragam dengan partai-partai lain. Zusammenarbeit aufbauen können. Ja, dann diese Artikel ist Jadi pasal ini bukan hambatan kalau kita memungkinkan kerjasama itu bersifat multilateral. Pasal ini tidak melarang kita untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan juga berbicara secara terbuka dengan partai lain atau negara lain, maksud saya, dengan partai dan orang-orang itu. Tapi kalau menyangkut lembaga-lembaga negara, mereka harus mematuhi pasal konstitusi ini. Ya, karena itu tangan mereka jadi terikat. Dan isa difsit and embraced and embraced and king to upay and brisping. Or stand for beribduas antara Georgia, Asia Tengah, dan negara lain pun. Mittelasien und andere Länder auch aufbauen können. Also eben, das ist sehr interessant, weil du gehst... Nah, ini menarik sekali, karena kamu atau kalian sebenarnya berangkat dari gagasan untuk membangun netralitas yang pragmatis, yang terutama juga dipahami secara ekonomi dengan banyak arah. Tapi intinya bukan untuk memaksakan perubahan konstitusi dengan segala cara, melainkan bersikap pragmatis terhadap situasi di sekeliling. Mit dem Umfeld. Es gibt keine Hindernisse auf diesem Weg. Übrigens kann ich sagen, dass Sekarang tidak ada lagi hambatan di jalan ini. Ngomong-ngomong, saya bisa bilang, perjanjian perdagangan bebas dengan Tiongkok dibuat berdasarkan pasal konstitusi itu.
Perbedaan antara Georgia dan Tiongkok dalam hal perdagangan bebas dan sebagainya muncul setelah ketentuan yang tercantum di pasal tersebut. Itu terjadi kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu, saat perjanjian perdagangan bebas antara Georgia dan Tiongkok ditandatangani. China ein Freihandelsabkommen abgezeichnet werden. Ja, eben der Artikel überrascht mich wirklich, weil heißt... Artikel itu benar-benar mengejutkan saya, karena bunyinya secara harfiah mengatakan bahwa semua lembaga negara yang diatur oleh konstitusi harus mengambil semua langkah yang berada dalam kewenangannya untuk memastikan bahwa Georgia sepenuhnya terintegrasi ke dalam Uni Eropa dan ke dalam aliansi transatlantik, yaitu NATO. Jadi ini memang pasal yang sangat kuat, seperti yang tertulis sekarang. Also es ist schon ein sehr starker Artikel, wie da steht im Moment. Ja, und ich sage noch eine Information. Ya, dan saya ingin menambahkan satu informasi lagi untuk para penonton. Artikel seperti itu dimasukkan ke dalam konstitusi Ukraina pada tahun 2007 dan kemudian 2 tahun yang lalu juga di Moldova. Jadi ini adalah sebagai sabuk Baltik, Polandia, Ukraina, Moldova, Georgia. Tapi yang menarik adalah Baltikum, Polen, Ukraine, Moldau und Georgien. Aber das Spannende ist, dass dieser... Yang menarik adalah, pasal ini dimasukkan ke dalam konstitusi justru di bawah pemerintahan yang sekarang dituduh bersikap anti-Uni Eropa, anti-NATO, dan pro-Rusia. Itu pemerintahan yang sama, kan? Das ist die gleiche Regierung, oder? Die das dort Genau, das ist die gleiche Regierung, aber damals war diese Regierung... betul, itu pemerintahan yang sama. Tapi waktu itu pemerintahan tersebut dikendalikan lewat kedutaan, lewat beberapa kedutaan. Dan juga dari Brussel. Mereka sangat bergantung pada Brussel. waren sehr abhängig von Brüssel. Also eigentlich die Interpretation... Sebenarnya, menurut partai yang sedang berkuasa sekarang, mereka telah berubah. Jadi partai yang memerintah itu sendiri memang sudah berubah. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Georgia ikut berubah. Proses politiknya, gagasan tentang Georgia di dunia, saat ini sangat cair. Von Georgien in der Welt ist im Moment sehr fluide. Ja, meiner Meinung nach hat Ya menurut saya, partai yang berkuasa sudah banyak belajar sejak tahun 2020 setelah pemilu parlemen waktu itu. Mereka melihat sendiri dengan mata kepala mereka betapa bermuka dua dan betapa pragmatisnya lembaga-lembaga itu, juga birokrasi Brussel dengan perannya di Georgia. Apa yang mereka lakukan terhadap pemerintah, terhadap pemilu di Georgia, terutama di tahun 2024? Bagaimana mereka membiayai partai-partai ekstremis di Georgia yang memicu bentrokan di jalanan? 5 kali mereka mendanai upaya revolusi di sini. 5 kali. 5 kali percobaan untuk memicu perang saudara dan revolusi di Georgia. Dan kita berhasil melewatinya dalam 4 tahun terakhir. Itu artinya, pemerintah sudah melihat sendiri bagaimana semuanya bekerja di dunia sekarang ini. Tatanan dunia yang lama itu pada dasarnya sudah runtuh setelah perang di Ukraina, Narimauis de Sterberstreng. Ukraine-Kriege, besonders nach dem Ukraine-Kriege, und die haben mehr pragmatisch geworden. Die sind Mereka sekarang jadi lebih pragmatis. Belakangan ini memang lebih pragmatis. Demi kepentingan Georgia, mereka sudah melakukan segalanya. Tapi keinginan itu, semacam provinsialisme abadi dari negara-negara kecil yang ingin jadi bagian dari komunitas besar dan makmur, itu masih ada. Artinya, di satu sisi, pemerintah Georgia bilang mereka melindungi kepentingan nasional dan melakukan segalanya demi kepentingan Georgia. Tapi di sisi lain, mereka senang sekali kalau ada seseorang dari Brussel yang bilang sedikit saja tentang Georgia atau dari Amerika Serikat. Sayangnya, begitulah nasib negara-negara kecil. Dalam sejarah, kita punya banyak contoh. Bukan hanya Georgia, ini bukan soal karakter nasional kita, tapi memang hal yang khas bagi negara-negara kecil. Ja, nu är jag svårbo till KI. Mir die Angst att det bestämmer till fast befint and på Fraselthad. Anerkennung brauchen die und die sind immer noch unter. Mereka butuh pengakuan, dan mereka masih terus berusaha mencari pelindung. Sekarang sebenarnya kita sedang berada di masa yang sangat baik, dengan peluang besar juga. Di antara negara-negara besar yang punya kekuatan hampir seimbang, baik secara militer maupun ekonomi. Kita menemukan momen yang tepat, di mana dalam 20 tahun ke depan, kita bisa membangun negara netral di sini.
Dan saya selalu bilang, setiap kali saya bicara di depan umum, saya bilang begini, bayangkan kalau selama 35 tahun terakhir, kita tidak hanya berusaha bergabung dengan Aliansi Atlantik Utara dan Uni Eropa dan tidak menghabiskan semua sumber daya finansial dan intelektual kita untuk itu, tapi justru fokus pada netralitas. Di mana posisi kita sekarang? Mungkin saya bisa bilang, kita sudah akan mencapai kemajuan besar. Ya, kalau sejak awal kemerdekaan kita memilih konsep netralitas itu, Aralis Suits di Georgia, dan itu kuhas with that der Regierungs. Wäre es heute ganz anders in Georgien und in Südkaukasus. Mhm. Es ist schön zu hören, dass es Leute gibt, Senang rasanya mendengar bahwa ada orang yang mau menghadapi kesalahan di masa lalu dan berusaha belajar darinya. Saya sangat mendukung hal itu. Saya juga sangat mendukung gagasan untuk membicarakan status netral dan peran Georgia sebagai elemen yang mempersatukan. Bidzina, bagi orang-orang yang sekarang ingin tahu lebih banyak tentang dirimu, atau terutama tentang partai dan tentang Georgia, kemana kamu sarankan mereka pergi untuk membaca lebih lanjut? Wo empfiehlst du, sollen Leute hingehen, um mehr zu lesen? Es gibt unsere Websites, wo Kami punya situs web dan juga media sosial. Halaman kami bernama Georgia Netral Bersatu. Setiap penonton atau siapapun yang tertarik bisa menemukan kami di sana. Saya juga ingin mengatakan, Pascal, Anda sudah melakukan banyak hal dan pekerjaan luar biasa tentang studi netralitas ini. Itu sangat bagus bagi orang-orang yang tertarik pada isu netralitas dan perkembangan alternatif. Bukan hanya soal perang atau kebijakan yang agresif, tapi tentang kerjasama yang netral. Every simply seek. und politische Zusammenarbeit interessiert sind. Kooperation ist hoffentlich, was wir irgendwann Semoga kerjasama itu bisa benar-benar terwujud suatu hari nanti, melampaui batas-batas geopolitik. Terima kasih banyak atas kata-kata yang hangat, Bidzina. Kita akan bertemu lagi, paling lambat bulan November, untuk konferensi akademik itu. Dan tentu saja, kami juga akan terus memberi kabar terbaru kepada para penonton. Bidzina Georgobiani, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih, sungguh terima kasih. Vielen Dank. Vielen Dank. Herzlichen Dank.